Halo semuanya, perkenalkan saya Herul Adil Ramadan. Di sini saya selaku moderator dan saya juga sudah mendatangkan beberapa narasumber kita, yaitu ada Bang Tio, Bang Ganis, Kak Dita, Kak Selvi. Nah, mereka juga ini merupakan mahasiswa dari FISIP Untan dengan prodi apa? Ilmu politik ya? Iya, Ilmu politik ya? ilmu politik. Fakultas Ilmu politik ya? Oke. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita akan langsung ke kalian narasumber kita ini. Apa kabarnya pada hari ini? Kak Dita, Kak Selvi, Bang Ganis, Bang Tio, gimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oke, kalian semua ini yang di sini udah ngikuti pemilu ya pada tahun ini? Sudah. Sudah. Wih, mantap ya. Gimana nih tanggapan kalian terkait pemilu pada tahun ini? Mulai dari Kak Dita dulu ya. Kak, gimana Kak? Anggapan saya sendiri tentang pemilu tahun 2024 ini seru sih. Terus masyarakat juga antusias kan. Di TPS tempat saya memilih itu sampai rame gitu, lama antriannya karena saking antusias. Oh, berarti di TPS kakak ini semuanya kayak sangat antusias ya dengan pemilu pada tahun ini. Oke, boleh, boleh, boleh. Untuk Bang Tio nih, gimana Bang Tio? Tang- Tanggapan saya di pemilu di tahun 2024 ini cukup tertib walaupun banyak pemilih yang tidak datang ke TPS. Oh, golput ya mereka Ya ini golput ya. ya, kurangnya partisipasi dalam pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih Bang Tio. Oke, langsung ke Kak Selvi. Kak Selvi gimana tanggapannya Kak? Sangat menarik pemilu terutama di daerah saya ya. Oh, kakak di Banyak. mana ya domisili? Saya di Ketapang. Oh, Ketapang. Ya, Iya. oke, oke. Ketapang. Lanjut Kak. Eh, Pemilu di Ketapang itu sangat masyarakatnya ya antusias dan padat juga. Terus ada beberapa bagian orang tua yang anak-anak terutama Gen Z itu kan, banyak mereka yang baru mencoblos juga pemilu tahun ini, jadi kayak ramai, terus banyak, iya, menarik. Ya, itu ada nggak yang kayak di tempat Bang Tio ini ada yang golput atau gimana tempat kakak? Ada beberapa bagian, Ada ya, oke. ya ada, pasti setiap tempat itu pasti ada. Oke, oke. Makasih ya. Itu langsung kita ke Bang Ganis nih, Bang Ganis yang terakhir nih. Bang, gimana tanggapan Bang terkait pemilu pada tahun ini? Menurut saya sih pemilu tahun ini lancar ya. Walaupun di TPS saya itu ada beberapa partai yang tidak terima eh, pemungkatan suaranya, minta diulang terus gitu. Oh, jadi Jadi kayak mereka tuh tidak terima dengan hasilnya, ah, kayak ada yang merasa ada kecurangan yang gitu ada ya. yang gitu. Di TPS saya sih paslon 02 yang menang. Pasang 02, Hmm. boleh. Yang kedua itu Anies. Anies ya. Yang ketiga ya pasti Ganjar dong. Yang pasti Ganjar. Boleh, boleh, boleh. Baik, oke, kita sudah mendengar tanggapan dari beberapa narasumber kita terkait pemilu pada tahun ini. Oke, kita akan langsung aja pada tema kita, yaitu etika politik dan fungsinya dalam pemilu 2024. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung tanya ke siapa ya pertama ya enaknya. Bang Tio, Bang Tio, Bang Tio, gimana sih tanggapan abang? Apa sih pentingnya etika politik dalam konteks Pancasila pemilu pada tahun ini? Gimana bang? Tanggapan saya menurut etika politik adalah komponen penting dari demokrasi yang sehat dan penting bagi kita semua untuk mempertimbangkan perannya dalam pemilu Indonesia tahun 2024 ini. Dengan mengedepankan etika politik, kita dapat membantu memastikan pemilu berjalan adil, transparansi, suara seluruh warga negara Indonesia bisa didengar. Oke, mantap ya dari Bang Tio. Oke, langsung kita lanjut ke siapa ya? Bagusnya ke siapa kira-kira? Oke, Kak Dita. Kak Dita gimana nih Kak? Menurut saya tuh etika dalam berpolitik itu sangat penting, terutama dalam konteks Pancasila. Karena Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi tindakan untuk para pemimpin dan warga negara. Serta etika politik yang kuat juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dan etika politik juga itu dapat menjaga stabilitas politik serta memastikan bahwa para pemimpin itu bertindak untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi. Jadi intinya dari tanggapan Kak Dita nih, ini apa etika politik ini tujuannya untuk memperkuat rasa percaya antara pemerintah dan masyarakat ya. Oke, bagus, terima kasih. Mungkin Kak Selvi, terakhir Kak. Uh, Menurut saya ya, tentang etika politik dalam pemilu ini memang sangat penting, Ya. dimana kita tuh kan harus menjunjung tinggi yang namanya etika.
terutama dalam Pancasila kan, apalagi kita merupakan landasan Pancasila itu kan. Dan juga bisa menciptakan budaya politik yang positif. Dan ini juga merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama, terutama dalam pemerintahan penyelenggara pemilu dan masyarakat. Dan juga kita tuh harus berperan dalam menjamin pemilu yang damai, yang baik dan bersifat jujur. Jadi kayak etika ini juga sangat penting. Oke, jadi peran masyarakat dalam mengikuti pemilu ini sangat besar ya, dalam beretika gitu. Ya. Oke, boleh. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita kembali kepada Bang Ganis. Bang Ganis, gimana nih tanggapan Abang terkait etika politik dalam konteks Pancasila pada pemilu pada tahun ini? Gimana Bang? Tentu saja ya, etika dalam berpolitik itu sangat penting menurut saya, untuk menjaga masyarakat adil dan harmonis, yang merupakan keyakinan dari Pancasila. Kita tahu Pancasila ini ada 5, ketuhanan yang Maha Esa, itu dan seterusnya ya. Demokrasi yang berpedoman pada kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari permusyawaratan dan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menekankan pentingnya perilaku gitu, beretika dalam bermasyarakat. Itu sih dari saya. Berarti maksud dari Bang Ganis nih, pemilu pada tahun ini etika itu harus benar-benar berdasarkan pada landasan Pancasila ya? Oke, boleh. Oke, kita sudah mendengar tanggapan dari para narasumber kita terkait tentang pemilu pada tahun ini dan juga tentang etika dalam konteks Pancasila pada pemilu pada tahun ini. Oke, untuk kalian boleh sambil minum santai. Silakan. Saya juga haus sih sebenarnya nih. Dari tadi saya nahan haus nih. Segar. Oke, kita akan langsung lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa fungsi etika politik pada pemilu pada tahun ini. Mungkin kita akan langsung lanjut pada Bang Teguh, silakan. Yuk. Baik, menurut saya fungsi etika politik di tahun 2024 ini untuk mengedukasi para pemilih tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang harus dipegang oleh politisi. Etika politik membantu masyarakat memahami bagaimana politisi harus bertindak dalam melayani masyarakat dan mengambil keputusan yang benar dan adil. Boleh. Oke, kita akan langsung lanjut kepada Kak Dita, boleh Kak Dita? Oke, jadi menurut aku tuh pentingnya apa tadi? Etika politik dalam pemilu pada tahun ini. Itu Fungsinya. fungsinya tuh kalau menurut aku tuh untuk memperkuat kepercayaan publik. Itu tuh melibatkan, kan etika politik itu melibatkan upaya untuk membangun dan memelihara kepercayaan rakyat terhadap pemerintah atau terhadap paslon-paslon kan. Terus dengan memperkuat kepercayaan publik tuh melalui praktek-praktek politik yang bermoral dan beretika, pemerintah tuh dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan menciptakan lingkungan politik yang lebih stabil dan harmonis. Begitu ya Kak. Bagus juga dari Kak Dita nih ternyata. Oke, Bang Ganis, gimana Bang tanggapan Abang terkait fungsi etika pemilu pada tahun ini? Tanggapan saya sih menghasilkan keputusan yang adil dan benar ya. Boleh dikatakan Bang? Etika politik membantu politisi dalam membuat keputusan yang benar dan adil, sehingga masyarakat itu dapat melihat dengan yang baik. Oke. Dan kepentingan masyarakat itu dapat diwakili dengan baik. Jadi tujuannya ini untuk supaya aspirasi masyarakat tuh direalisasikan. Ya. Boleh Bang, boleh. Lanjut. Oke, kita kembali lagi. Sorry teman-teman, tadi terputus karena kendala dari kamera kita sendiri. Oke, kita akan lanjut pada Kak Selvi nih, terakhir Kak. Apa sih fungsi etika politik dalam pemilu tahun ini menurut Kakak? Menurut saya fungsi etika politik itu sangat penting dalam menjamin proses pemilu yang adil dan damai. Apalagi kan etika politik itu tidak bisa dipisahkan, dan benar apa yang dibilang sama Mbak Dita bahwa etika politik itu tuh merupakan jaminan terhadap
masyarakat gitu, buat kepercayaan gitu, kepercayaan masyarakat. Jadi biar pemilu kita itu biar bisa damai dan adil, jadi kita harus mengedepankan etika gitu. Jadi etika sama pemilu ini tidak bisa terpisahkan lah, satu kesatuan ya itu Iya. ya. Oke, oke, oke. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Ini untuk penutupan kita nih, apa sih harapan kalian eh, yang harus diperbaiki terkait etika pada politik di tahun kedepannya, pada pemilu pada tahun kedepannya? Oke, dari Kak Dita mungkin Kak. Oke, harapan dari saya sendiri sih terhadap calon calon wakil presiden atau calon legislatif buat selanjutnya tuh mereka tuh bisa menjalankan kampanye dan aktivitas politik mereka tuh dengan integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Terus dari saya juga mengharapkan calon-calon tersebut untuk tidak terlibat dalam korupsi. Oke. Terutama korupsi ya. Iya. Oke, boleh. Bang Tio boleh Bang. Harapan saya untuk pemilu yang akan datang, untuk politisi sebagai pemimpin masyarakat harus memahami etika politik dan mempraktikkannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini termasuk mengambil keputusan yang benar dan adil kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya, serta menghormati hak asasi manusia. Harapan saya masyarakat dapat memahami kehidupan berpolitik sebagai partisipasi dalam pesta demokrasi pemilu serentak di tahun yang akan datang. Boleh. Mungkin kita akan lanjut ke Kak Selvi, Kak. Gimana tanggapan harapan Kakak untuk pemilu tahun ke depannya? Harapan saya untuk pemilu yang akan mendatang, para elit politik tuh harus memiliki komitmen yang kuat terhadap Boleh besar dikit nilai-nilai. suaranya, Kak. Menurut saya, Iya. untuk pemilu yang akan mendatang, para elit politik, terutama untuk para calon-calon yang nantinya bakal mencalonkan, itu tuh harus mempunyai komitmen yang kuat dan harus memiliki etika yang baik juga. Terus harus mendepankan nilai-nilai, terus juga harus mendepankan kejujuran gitu. Jadi kayak harapannya itu tadi kayak harus apa? Etikanya itu tadi harus Harus kuatkan. dikedepankan. Iya. Makanya, oke. Bagus ya dari Kak Selvi ini. Untuk terakhir, Bang Ganis, Bang. Oke, aman. Gimana nih tanggapan Abang nih? Harapan Abang untuk pemilu yang akan datang. Harapan saya sih Boleh besar dikit suara Bang? untuk para pemimpin ya khususnya Oke. menjalankan tugas-tugasnya tuh dengan integritas yang tinggi, Oke. mengutamakan kepentingan umum, Terutama masyarakat lah ya. ya, Oke, masyarakat. dibandingkan dengan kepentingan kelompok gitu. Oke. Mereka harus mematuhi norma-norma dan moral, memberikan fondasi bagi keputusan dan tindakan mereka. Itu sih menurut saya. Sangat mantap ya narasumber kita pada hari ini. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya untuk para narasumber. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Dita, Kak Selvi, Bang Cio, Bang Gunis. Yuk, makasih ya Bang. Oke Kak, terima kasih Kak. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian semua dan saya Hairul Adil Ramadan selaku moderator pada hari ini. Tetap semangat untuk kita semua, belajar, sukses terus. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.